Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novia Islamiati, NIM 186220058. Di video kali ini sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ulfa Utapayani Nasution SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Yang kedua yaitu pasar modal. Hampir sama dengan pasar uang. Pasar modal juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun yang membedakan keduanya terletak pada jangka waktu. Yang ketiga yaitu pegadaian. Pegadaian termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkan kembali, baik kepada sesama anggota maupun non-anggota. Yang kelima, dana pensiun. Dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Yang keenam yaitu perusahaan modal ventura. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan modal ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketujuh yaitu perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan sewa guna usaha atau yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada individu maupun perusahaan. Yang ke-8, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bank bukan bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu resiko. Ada berbagai jenis asuransi. Misalnya asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan asuransi lainnya. Yang ke-9 yaitu perusahaan anjak piutang. Yang sering disebut dengan factoring company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek. Yang ke-10 yaitu finansial teknologi atau fintech. Perusahaan berbasis finansial teknologi atau biasa disingkat dengan nama fintech juga merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk yang lebih modern. Yang kedua yaitu soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Bank umum melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan kegiatan usaha bank umum dan kegiatan usaha bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Dan selanjutnya kegiatan usaha bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana,
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank yang pertama yaitu sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri, seperti setoran modal dari pemegang saham, cadangan bank, atau laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Yang kedua yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana yang berasal dari masyarakat luas itu seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit yang itu yang pertama karakter atau sifat. Seseorang dalam hal ini calon debitur tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya. Yang kedua yaitu capacity, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Yang ketiga yaitu kapital. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pulang menyediakan dana dari sumber lain. Yang keempat yaitu collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kelima yaitu condition, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai dalam kondisi ekonomi. Nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Yang pertama yaitu kirim uang atau transfer, yaitu jasa pengirim uang lewat bank. Yang kedua yaitu clearing, penagihan warkat atau surat berharga seperti cek dan biliet giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga yaitu inkasso atau collection, penagih warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat safe deposit box, pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Yang kelima yaitu bankcard atau kartu kredit. Bankcard atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga plastik adalah kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk membayar sejumlah barang yang dibeli biasanya pada supermarket. Sekian jawaban dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.